Halo pemirsa, gonjang-ganjing perjodohan Aisyah dengan Fuji semakin ramai di media sosial. Kita tahu sendiri kalau netizen sudah menjodoh-jodohkan, maunya gerak cepat, maunya satu-satu dan lain sebagainya. Padahal perjodohan itu butuh pertimbangan, butuh mengetahui latar belakang, butuh adanya sebuah kecocokan, butuh mengetahui kelemahan, kejelekan, keburukan, sehingga bisa berpikir apakah nanti saya bisa toleransi pada kelemahan-kelemahan itu atau tidak. Itu sangat dibutuhkan. Tapi kadang-kadang netizen ini tidak berpikir ke arah-arah yang seperti itu, jadinya ingin yang gerak cepat, inginnya segera terjadi pernikahan antara Fuji dan Aisyah. Ini kalau aku jumpa ibu-ibu ini kayak ibu-ibu. Ya Allah, kawinlah sama Fuji, ya Allah. Tolonglah kawin sama Fuji, tolong. Dipaksa pula aku. Sabarlah. Aku tanya kau bro. Satu hari kita kenal orang tuh, takkan tiba-tiba kita terus. Hari. Betul kan? Kau paham tak? Ini caranya Bang Aisyah bisa digambar. Kita mau kenalan dulu kan? Kok tiba-tiba uang cinta kamu gitu? Pikirlah. Ini dikit-dikit, aduh, gak sabar. Sebenarnya yang dikatakan Aisyah ini ada benernya loh ya. Mari kita kenalan dulu. Mari kita memahami sifat karakter masing-masing dan lain sebagainya. Jadi yang namanya sebuah pernikahan itu kan untuk seumur hidup, tidak boleh gerusa-gerusu, tidak boleh asal ngikuti kemauan netizen, mengesampingkan perasaan mereka berdua. Untuk Aisyah dan Fuji jadi serba salah juga menghadapi netizen-netizen yang sudah menjodohkannya. Alangkah baiknya kita support saja mereka, kita doakan yang terbaik. Kalau berjodoh ya semoga dimudahkan, kalau nggak berjodoh ya apa boleh buat ya. Seperti itu. Nah, yang ingin saya prediksi saat ini, di video tadi kan Aisyah agak ada kekesalan kalau saya lihat dari intonasi kata-katanya ya. Tapi kita nggak tahu loh ya, karena memang mirip bahasa Indonesia ini dengan bahasa Melayu Malaysia. Tapi apakah intonasi seperti itu adalah intonasi yang biasa saja di Melayu, di Malaysia? Tapi kalau kita dari Indonesia mendengar kata-kata yang seperti itu, merasa Aisyah ini ada kekesalan, ada kemarahan. Manakah unek-unek dari Aisyah ini terkait dari perkembangan perjodohan Aisyah dengan Fuji, di mana kita tahu para emak-emak Indonesia yang begitu sayang pada Fuji ingin segera hubungan mereka menjadi kenyataan. Walaupun dalam prediksi saya, Uti atau Fuji masih ragu-ragu untuk menyikapi perjodohan ini. Walaupun baik Uti maupun Aisyah sudah ada ketertarikan. Nah, mari kita prediksi di sini bagaimanakah perasaan Aisyah saat ini, apa yang diharapkan terkait dari perjodohan. Ini untuk perasaan Aisyah pada saat ini terkait dari perkembangan perjodohannya. Saya langsung ambil 5 kartu. Ada perencanaan, kabar-kabar terkait dari keuangan atau terkait dari koin. Kartu yang kedua, seringkali muncul ini kalau saya prediksi Aisyah dan Uti 10 tongkat, tertekan pikirannya terhadap perjodohan ini. Tapi di sini juga ada semangat, tapi semangatnya yang ada kaitannya dengan tongkat terkait dari sebuah pekerjaan. Ada 4 cangkir, ada kekecewaan, juga ada kekesalan terhadap perjodohan ini. Ada halaman pedang, kegigihan terkait dari ontran-ontran ini. Jadi seperti ini teman-teman, dari 5 kartu ini bisa saya artikan bahwa Aisyah ini juga capek menghadapi dari desakan-desakan para pendukungnya, terutama para pendukung dari Indonesia yang menggendaki untuk disegerakan hubungan Fuji dengan Aisyah.
Seperti yang di video tadi kan, Aisyah sampai ngomong kayak merasa didesak-desak kayak gitu. Nah ini juga muncul kartunya ada 10 tongkat. Tongkat itu ibaratnya sebuah tanggung jawab. Jadi dia dibebani tanggung jawab itu oleh para emak-emak Indonesia untuk segera melangsungkan pernikahannya dengan Fuji. Padahal Aisyah dan Fuji, kalau menurut prediksi saya, masih belum jadian. Masih kenalan, masih saling kenal. Tapi para penggemar dari emak-emak Indonesia selalu mendesak dari Aisyah ini untuk segera melangsungkan sebuah hubungan yang begitu dekat dengan Fuji. Nah, disinilah dia merasa tertekan. Kenapa semuanya ini jadi begini kayak gitu? Kenapa semuanya jadi begini? Tapi dia juga tetap semangat menjalin hubungan baik dengan Fuji dan keluarganya. Ada simbol seseorang laki-laki yang semangat naik kuda ini, dan di sini ada tongkat 1 yang ada kaitannya dengan profesional pekerjaan. Karena apa? Karena sebagai konten kreator dari Aisyah dan timnya ini selalu berpikir bagaimana konten saya ini bisa lebih berkembang agar bisa mendatangkan cuan yang lebih banyak daripada sebelumnya. Kemudian di sini juga adanya kekesalan pada perjodohan ini yang dilakukan oleh netizen Indonesia. Aduh, saya capek dengan semuanya ini. Saya begini salah, saya begitu salah, saya diatur dan lain sebagainya. Nggak boleh ngonten bareng dengan perempuan yang ngonten dengan saya yang dulu-dulu selalu dicari-cari. Nah, ini membuat Aisyah menjadi apa ya? Gelisah, resah dengan semuanya ini. Makanya di sini ada simbol pedang. Pedang itu simbol pemikiran. Pedang itu simbol konfrontasi. Jadi Aisyah ini merasa nggak nyaman dengan perjodohan yang dipaksakan seperti ini. Nah, makanya Aisyah tadi di videonya, berilah waktu. Yang namanya pernikahan kan memang butuh waktu, tidak ujuk-ujuk 1-2 hari kenalan langsung menuntut untuk menikah, langsung menuntut untuk jadian. 2 orang ini aja masih belum jadian. Nah, kita yang nonton ini harusnya disupport saja, didoakan saja. Jangan ikut-ikut heboh dengan seperti ini. Ya memang Aisyah mendekati Fuji itu tampaknya effortnya sangat luar biasa loh ya. Tapi kita tahu sendiri dari pihaknya Fuji ngomong, Aisyah kalau di media sosial seperti itu effortnya, seperti itu semangatnya untuk bisa mendekati Fuji. Tapi secara kehidupan nyata tidak sebanding dengan saat dia ngomong di media sosial tentang kedekatannya dengan Fuji, tentang usahanya untuk mendekati Fuji. Fuji kan sudah ngasih bocoran seperti itu. Yang menjalani ini ajalah masih khawatir, masih belum yakin. Nah, yang mendukungnya ini terlalu bersemangat sampai mengatur. Jadinya ya, yang Aisyahnya nggak nyaman, Fujinya juga nggak nyaman. Makanya saya kalau memprediksi Aisyah dengan Fuji kartu ini sering keluar, tertekan pikirannya yang ada kaitannya dengan rencana-rencana atau perjodohan dari para penggemarnya ini ya. Jadi untuk para netizen harus sabar dulu, biarkan mereka mengalir. Jangan dipaksakan harus begini, harus begitu, jangan diatur begini dan begitu. Karena yang namanya pernikahan itu yang menjalani mereka berdua. Nantinya andai kata terjadi pernikahan, ada baiknya, ada susahnya, ada deritanya, mereka yang menjalani. Makanya jangan terlalu terburu-buru, apalagi mereka masih muda-muda, waktunya masih panjang untuk berkarir, untuk berkarya ya. Jadi biarkan mereka saling kenal dulu. Kemudian yang ingin saya prediksi selanjutnya, bagaimanakah perasaan Aisyah pada Fuji saat ini? Apakah masih seperti semula? Masih ada perasaan suka yang luar biasa? Ataukah menurun dikarenakan adanya desaan-desaan dari para
penggemar Fuji ini. The Dreamer mimpi ada angka 0 yang artinya memulai sebuah pertemanan. Jadi kita ini masih memulai loh, masih baru kenalan loh, masih baru berteman loh. Sekalipun saya punya mimpi, tapi saya juga punya kayak apa ya, kayak ceweknya harus begini, sifatnya harus begini dan lain sebagainya. Karena di sini nanti baik buruknya sebuah perjodohan atau sebuah pernikahan itu tergantung gimana saya mengambil sebuah keputusan saat ini. Ini unek-uneknya dari Aisar itu seperti itu. Introspeksi diri. Dengan adanya gonjang-ganjing ini, Aisar juga introspeksi diri, merenung ke dalam. Nah, merenung ke dalam ini di atasnya ada pedang 4. Apalagi saat ini muncul sosok Bunga Aurel ya, yang gembar-gembor seperti itu di media sosial. Apalagi sosoknya Bunga ini seksinya luar biasa, penampilannya selalu menonjolkan buah dada dan lain sebagainya, sehingga nggak bisa dipungkiri sebagian orang atau netizen akan berpikir agak negatif pada Bunga ini. Nah, tentunya kalau berpikir negatif Bunga ini pastinya juga ada keterkaitan dengan Aisar. Karena Bunga dengan Aisar di beberapa tahun yang lalu atau di beberapa bulan yang lalu pernah ngonten bareng. Sekalipun hanya sekedar ngonten, tapi pikiran kadang-kadang juga ada negatif thinking pada kedekatan mereka saat itu. Ya ini ya, ada simbol ini. Introspeksi diri terkait dari masa lalu. The Sun, doakan saja semoga yang terbaik buat saya, buat Fuji, dan buat hubungan seandainya suatu saat nanti terjalin. Ada The Sun, hari esok lebih baik. Jadi biarkan mereka mengalir dulu terkait dari kedekatannya, biarkan mereka saling kenal dulu, saling mengetahui karakter masing-masing. Walaupun dari angka lahir mereka ini memang ada kecocokan, cuman ya begitu, dari Fujinya ini ada keras kepalanya, dari Aisar ini juga gampang emosi, yang akan berpotensi jika terjadi sebuah kedekatan bisa sering ada gesekan. Ya, tapi kalau kedua orang ini saling mengerti karakter mereka masing-masing, saling memahami kelemahan masing-masing, semoga bisa saling menyadari dan diminimalkan egonya dan emosinya. Itu ya. 5 koin. Nah, Aisar ini juga saat ini juga menyadari bahwa ada sebagian dari orang-orang yang sudah menjodohkannya jadi nggak percaya kepadanya karena masa lalunya. 5 koin ini simbol dari ketidakpercayaan. Ini. Jadi Aisar ini juga berpikir-pikir terkait dari masa lalunya yang kemudian diungkit-ungkit oleh netizen Indonesia gara-gara follow kembali Bunga itu. Nah, apalagi di sini Uti seseorang yang mandiri, seorang pekerja keras. Jadi tidak semudah itu untuk bisa menaklukkan Fuji di sini. Jadi dari kelima kartu ini teman-teman, Aisar berharap ini loh ya, saya baru memulai hubungan di sini. Janganlah menuntut saya untuk melakukan sesuatu yang terlalu berlebihan. Biarkan mengalir semuanya ini. Apalagi di sini dia menyadari terkait masa lalunya yang sudah ngonten bareng dengan Aurel, Bunga Aurel ya, Bunga Aurelia. Itu membuat sebagian dari netizen menjadi kurang percaya kepada Aisar. Nah, tentunya hal ini juga akan menjadi pemikiran dari Fuji maupun keluarganya. Dan ini Aisar menyadari loh ya, menyadari akan hal itu. Makanya di sini ada simbol orang meditasi, merenung ke dalam. Merenung ke dalam
walaupun di pikirannya terjadi kayak perang batin, perang pikiran di kepalanya ini. Dia menyukai Fuji, tapi dia meminta waktu untuk bisa dekat dengan Fuji agar hari esok ini lebih baik lagi, walaupun dia menyadari jika yang tadinya para netizen Indonesia begitu katakanlah sangat luar biasa mensupport kedekatan mereka berdua, tapi setelah munculnya Bunga Aurelia ini ada sebagian yang nggak percaya kepada Aisyah ini. Dan dia juga khawatir jika Fuji dan keluarganya juga terpengaruhi oleh kabar-kabar yang ada kaitannya dengan Bunga Aurelia itu tadi. Ini loh ya, ada ketidakpercayaan. Kemudian di sini ada simbolnya Fuji, Ratu Koin. Ratu Koin ini seseorang yang bekerja keras sehingga nasibnya, hidupnya menjadi mapan. Nah ini, jadi Aisyah ini juga minta diberi waktu untuk melakukan pendekatan lebih baik lagi pada Fuji dan keluarganya tentu.